dengan adanya PPKM, kita pengusaha itu ada pembatasan. Pembatasan Ya. ya. Tapi menerima kok. Menerima. Iya, siap. Kita Membantu harus pemerintah, kita harus menerima karena peraturan itu Iya. atau kebijakan dari pemerintah itu adalah untuk menekan Betul. supaya pandemi ini tidak meluas. Meluas. Ya. Jadi itu Kalau meluas, justru kita ekonomi lebih parah. lebih parah. Parah. Ya, dampaknya lebih parah. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Rabu 3 November 2021, Bang Jago lagi bersama Kok Rocky Lianto yang juga owner Mitra Group ya. Jadi lagi di samping Bang Rocky. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat jadi malam. ya selamat malam. Kok gimana kok? Sehat kok? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Jadi mohon maaf ini kok. Jadi ini Bang Jago sudah bukan kangen juga, pingin ya podcast bersama Kok Kiki yang saat ini juga di masa ya PPKM juga ya kok ya. Tetap semangat karena juga ini sempat mampir ya di R7. Jadi kok begini. Ini kan kedatangan Bang Jago juga, pengen menanya kabar. Ini kan selaku pengusaha juga yang ada di Kota Gorontalo ya. Jadi gimana tanggapan kok di masa PPKM ini kok? Coba nggak bisa dijelaskan? Ya, baik Pak Bang Jago. Siap. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu bagi Ya, siap. podcastnya Bang Jago. Selamat malam. Ya, ya. Semoga salam sehat dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Siap. Mengenai kita mengalami pandemi ya atau PPKM. yang PPKM. PPKM itu pembatasan masalah karena pandemi, Iya. maka keluar PPKM. Jadi PPKM ini kalau menurut kami Siap. pengaruh di ekonomi, di perdagangan memang ada, Iya. memang pengaruh sekali. Dan kami berusaha untuk lebih efisien perusahaan ini supaya kami tidak mengalami kerugian. Gitu kan. Ya. Efisiensi yang pertama yaitu kita harus mengurangi karyawan karena biaya paling besar dalam satu perusahaan adalah upah karyawan. Betul. Siap. Sehingga kita harus mengurangi sesuai dengan omset yang kita peroleh Iya. selama pandemi. Namun di tahun 2021 ini Iya. kita mulai terlihat pertumbuhan ekonomi sudah mulai terlihat. Karena sudah levelnya sudah mulai turun ya, istilahnya. Di samping level turun, kita punya hasil bumi, terutama pertanian kita produksinya cukup bagus, harga juga bagus. Ya, kan kita tahu bahwa ada 7 perusahaan pembeli jagung besar di Gorontalo, Iya. seperti Pokpan sama Java. 2 perusahaan ini perusahaan besar, bahkan Pokpan itu terbesar di Asia Tenggara. Mereka sudah buka di Gorontalo dan membeli jagung dengan harga 5.000 lebih. Jadi bisa membantu para Membantu petani ya. petani Jadi itu merupakan ya nilai tambah. ya nilai tambah juga dan juga jembatan buat kok memperoleh maksudnya teman-teman dari ya luar bagaimana untuk Gorontalo ini bisa berkembang atau gimana? Itu sahabatnya kok Kiki atau gimana? Oh tidak, mereka ini juga hasil dari dari apa dulu?
kita punya pertanian, Iya, pertanian. perhatian pemerintah terhadap Iya. petani Iya. dan nelayan. Oh, nelayan ya. Ya. Siap. Jadi petani ini mereka bibit gratis sehingga lahan itu terbuka lebar. Jadi ini bro penjelasan juga ini Ya. kok Kiki. Jadi kalau tanpa bibit Iya. gratis kita tidak mungkin bisa mencapai produksi 1.200.000 ton dalam 1 tahun. 1 tahun ya. 1.200.000 rekor tertinggi selama ini. Iya. Kalau dulu penghasil jagung terbesar itu di Lampung. Tapi mereka hanya produksi 700 sampai 800 ton. Siap. Sekarang kita udah 1.200.000 ton. Oke. Jadi kok jadi gini, ini kan bicara juga soal pertanian ya. Tapi kok untuk rumah-rumah makan, Ya. toko-toko yang ada di kota Gorontalo juga melihat. Jadi ini Bang Jago selalu pantau. Ini kan PPKM jam 9 sudah ada razia. PPKM ya tutup, jam 9 tutup. Ya. Jadi ini kan kalau menurut pandangan kok juga sebagai pengusaha yang ada di kota Gorontalo ya. Jadi gimana kok? Memang jelas dengan adanya PPKM kita pengusaha itu ada pembatasan. Pembatasannya. Ya. Tapi menerima kok. Menerima. Iya, siap. Kita harus Membantu pemerintah ya. kita harus menerima karena peraturan itu Iya. atau kebijakan dari pemerintah itu adalah untuk menekan Betul. supaya pandemi ini tidak meluas. Meluas. Ya. Jadi itu Kalau meluas justru kita ekonomi lebih parah. lebih parah. Parah. Ya, dampaknya lebih parah. Jadi Kalau selaku sampai- pengusaha juga yang ini ya. Ya. Tapi kok gini, ini Bang Jago juga mau tanya. Ini kan disinggung juga tadi mengenai ya untuk pengurangan karyawan. Ya. Kalau untuk kok sendiri sebelum pandemi itu ada berapa sih karyawan? Dan sekarang pandemi untuk biasanya kan mitra kan selaku owner mitra elektronik yang ada di Gorontalo juga ini sekarang ini Ya. sudah berapa? Jadi sebelum pandemi kita Ya. memang karyawan kita 100 lebih. 100 lebih kok Ya, ya. hampir 120 ya. Iya, Atau 120 lebih, 120 lebih. 120 lebih. Nah, dengan adanya pandemi kita tinggal 90. 90 kan. Ya, Tapi itu dirumahkan atau dirumahkan. tapi tidak ada juga yang selain ya menuntut bahwa dibayarkan pesangon atau untuk Jadi itu seperti Ada- apa untuk ada- melihat ya? ada peraturan pemerintah Ya siap. selama pandemi ini, jadi perusahaan bisa merumahkan karyawan Iya siap. dan tidak melanggar. Tidak melanggar aturan. ya. Karena sudah menyangkut ini kan kondisi ya PPKM. Kondisi, Jadi memang kondisi sangat berat. Pandemi ini adalah kondisi sangat berat bagi semua, siap. kecuali mereka punya bisnis kesehatan. Nah, dia yang masih bagus. Jadi ini bro, ini Bang Jago diskusi santai. Jadi kok mau minum? Ya, silakan Pak. Jadi bro, ini Bang Jago juga bersama Ko Kiki ini merupakan mantan ya direktur keuangan dan pemegang saham ya, salah satu pemegang saham di Grand Key. Jadi Ko Kiki juga ini kok berdasarkan juga yang kemarin-kemarin ya pantauan Bang Jago. Ya. Ini kan kemarin kok diwacanakan maju di Pilwako kemarin ya. Tapi sekarang ini kan sudah mulai ya mendekati 2024. Jadi apalagi Pak Martin ini kan dekat juga dengan Ko. Martin Tahan, wali kota di periode yang ada power itu dekat juga dengan Ko. Jadi melihat untuk kondisi politik kok ini kan aspirasi. Ini kok maju Jadi- atau gimana kok? Mohon maaf, Bang Jago, mohon maaf. Oh siap. Saya kalau Anda mau bicara mengenai Giring di ke ranah politik, itu saya sangat tidak tertarik. Sangat tidak tertarik. Karena alasannya apa kok? Ya, alasannya kita cukup jadi pengusaha. Oh, pengusaha. Ya, pengusaha udah happy kita. Jadi bro, ini permintaan masyarakat tapi ini Bang Jago tanya juga ya untuk menggiring ke politik tapi tetap bertahan ke pengusaha kok ya. Nah, kita pengusaha sudah Jadi sudah berapa tahun kok di Gorontalo kok istilahnya kan mengenal Gorontalo ini kan kok juga kan selalu kan ya keluar negeri juga. Ini Gorontalo ini sudah berapa tahun kok maksudnya merintis usaha kok. Ini Bang Jago pengen cari tahu lah supaya masyarakat bisa tahu karena baik. kok Kiki ini kan sudah terkenal juga. Siapa yang nggak kenal Mitra ya? Mitra elektronik itu
bisa nggak Bang Jago tahu pertama kok menetap di Gorontalo ini? Baik. Jadi histori saya, Iya, siap. saya alumni tahun 75 di SMA 1. SMA 1 ya. Alumni 75 ya. Sesudah dari SMA saya bantu orang tua 2-3 tahun. Kemudian saya mulai bisnis sendiri itu di bioskop Pelita Pelita. Itu tahun 78. wah, Bang Jago belum lahir, Bro. Jadi 84 kok. 1978 saya mulai berkarir. Berkarir ya. Ya. Siap. Terus Mungkin dengan kegigihan, kepercayaan dari teman, maka di tahun 85 itu saya bisa mengakuisisi yaitu bioskop Metro yang sekarang saya ganti namanya bioskop Mitra. Gitu. Jadi awalnya saya bisnis itu adalah bioskop. bioskop ya. Jadi berubah ke elektronik. Elektronik nanti setelah kita jadi provinsi. Oh, provinsi ya? Iya. Jadi setelah bioskop? Setelah bioskop, kita beralih ke consumer good. Consumer. Iya, distributor consumer good. Iya, seperti Pak Erwin ya? Betul. Seperti barang-barang Ya, 9 bahan distribusi. pokok ya, distribusi. Betul. Ya. Tapi Saya punya PT waktu itu PT Rocky Wira Indo Prima Wah. yang bergerak di bidang distributor consumer good. itu kok, mohon maaf kok, kalau di Grand Key itu berapa tahun? Jadi di Grand Key tahun 2012 kita akuisisi Iya. gara-gara Saham ya? hotel, quality hotel itu dalam keadaan mau pilot. Ya, pilot, betul. Iya. Kemudian gubernur sama wagub Tony Ulolip undang saya bagaimana menyelamatkan hotel quality. Tapi dikenal juga sebagai untuk marketing juga itu kok bisa kuasai Jadi juga 2012 Pak kita ambil alih seluruh manajemen daripada hotel itu. ya? Iya. Dan syukurlah di tahun 2013 itu kita sudah bisa berbagi dividen ke Pemprov. Ke Pemprov ya? Ya, kita Jadi ini bagi dividen itu sebelumnya- 400 jutaan. Iya, sebelumnya Grand Key ini ada berapa pemegang saham yang ada di Grand Key? Ya. Itu Jadi, kalau dilihat menurut kok biasanya waktu di Grand Key itu Grand Key itu setelah kita berubah nama dari Quality Hotel ya. iya, iya, Dari pihak kami ganti nama yaitu menjadi Grand Key. Grand Key. Awalnya 2012 pemegang saham itu 4. 4 ya. Jadi saya ajak Ibu Uga. Ibu Uga. Ibu Uga ajak temannya Iya. dan Pemprov waktu itu sahamnya kurang lebih 30%. Iya. Ya, jadi 70% itu kami bertiga Iya, siap. untuk mengakuisisi menyelamatkan hotel ini daripada mau pilot gitu. Iya, betul. Jadi saya di situ sampai tahun 2019. 2019. Jadi selama jabatan 2018. 2018 sampai 2012 sampai 2018 18 ya. akhir. Oke. Jadi setelah Bang Jago juga ini diskusi, ini juga menarik, Bro. Karena Pak Rocky juga ini kok Kiki ini ini menjadi narasumber juga Bang Jago untuk podcast yang kok soalan mendukung pemerintah dalam PPKM. Jadi mengenai politik juga nggak suka ya untuk Kurang terjun tertarik. ya, kurang tertarik ya. Jadi ada nggak harapan untuk kepada para masyarakat kok atau pemerintah? Jadi biasanya kan ada yang pengen stop PPKM, istilahnya kan Ya. dengan saat ini ya karena sudah berlanjut PPKM lanjut. Biasanya kan seperti itu kok. Kepastian kok selaku pengusaha yang ada di kota ingin sampaikan enggak kepada pemerintah? Coba dijelaskan atau kok melalui Bang Jago ya, konten Bang Jago. Jadi begini Bang Jago, kalau hemat saya salah satu pengusaha yang ada di kota Gorontalo ya, Provinsi Gorontalo. Memang kita sekarang ini kan udah level 2 ya. Iya, level 2. Level 2, jadi yang biasanya PPKM pembatasannya cuma sampai jam 9, sekarang sudah undur sampai jam 10, jam 11. Jam 11. Ya. Jadi sudah diberikan kelonggaran. Sudah ya? ada kelonggaran dari pemerintah atau Satgas. Ya, Satgas COVID. Ya, COVID. Ya.
Jadi itu sudah sehingga kita bisa buka kembali R7. R7. Jadi kemarin Tutup. berapa bulan tutup kok, kalau dilihat 3 bulan lebih 3 bulan lebih ya. tutup. Tapi karyawan tidak Dirumahkan. dirumahkan ya. Dirumahkan. Tapi ketika dibuka, ini Dipanggil lagi. Dibuka ini sejak kapan kok? R7 Baru beberapa hari. baru berapa hari ya. Jadi membingungkan juga para pengusaha dan ya para pedagang-pedagang kecil. Ya. Tapi kok juga memang semangat. memang juga untuk yang paling terasa itu yaitu UMKM, Pak. Ya, siap. UMKM yang mereka dagang buka sore tutup malam, Ya. itu mereka yang punya dampak yang paling berat dengan adanya Siap. PPKM. Ada juga pesan dari Ko Kiki untuk ya masyarakat Gorontalo bahkan ya Indonesia juga. Wah, Coba disampaikan nih kok. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mungkin dari saya, Siap. saya hanya ingin mengajak UMKM Provinsi Gorontalo itu supaya lebih semangat, ya, lebih semangat, Ya. antusias. Kita harus tegar, walaupun pandemi begini, kita harus berusaha untuk Bangkit, ya. bisa bangkit. Apalagi sekarang kepedulian pemerintah terhadap UMKM itu sangat besar. Betul. Sehingga inilah waktu yang tepat UMKM untuk bisa naik kelas. Jadi harus bangkit ya. Bangkit. Jadi Gorontalo harus lebih maju lagi. Harus lebih baik. Oke, lebih baik. Jadi setelah diskusi santai ya, kita podcast bersama Ko Kiki juga. Ini ada penyerahan bingkisan juga ini. Jadi kok mohon maaf ini kok, ini setelah podcast ada penyerahan bingkisan Bang Jago terhadap ya kok juga Ko Kiki selaku pengusaha terkenal dan selalu memperhatikan keluarga juga. Selalu bersama keluarga. Jadi ini Bang Jago akan serahkan hasil karya bingkai Bang Jago dengan berbagai foto yang Bang Jago pilih ya. Ini diserahkan kepada Ko Kiki ya, Rokilianto. Luar biasa. Jadi sebelum diserahkan, Bang Jago akan abadikan tuh. Seperti ini, masih muda bro. Aduh. Jadi seperti ini ya. Jadi ini kok hasil Luar karya biasa. selalu mengingat keluarga ya. Ini ada logo untuk konten Bang Jago. Oh, mantap. Ini masih muda bro. Jadi kok Rokilianto. Ya. Jadi seperti ini bro. Ini foto, Ini hasil foto. 15 tahun yang lalu. Jadi ini foto 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu ya. Karena menjadi ya, peak juga ya di kontaknya kok ini ada terpasang Ya. foto kayak gini. Jadi sosok seorang Ko Kiki ini selalu untuk keluarga ya. Jadi meluangkan waktu untuk keluarga dan dalam berusaha juga. Jadi seperti ini kok. Ini Bang Jago serahkan. Terima kasih, Iya. Bang Jago. Iya. Semoga Bang Jago semakin Siap. sukses. Amin. Ya. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.